Saya akan menyampaikan tentang pembicaraan yang terjadi dalam kehidupan kita. Judulnya adalah Who Are You Conversing With? Dengan siapa Anda berbicara, dengan siapa Anda sedang ngobrol dan bercakap-cakap. Who are you having conversation with? Ya, kalau ngomong tentang percakapan dan berbicara dengan orang, ternyata unik sekali. Ya, unik sekali. Pembicaraan tidak harus terjadi directly dan involving dengan orang. Tapi di antara kita, sering nggak menemukan diri kita sedang berbicara kepada diri sendiri? Ya, talking to ourselves, having conversation with ourselves gitu ya. Tanpa diundang, tiba-tiba tanpa disadari lagi di jalan atau lagi duduk aja ya, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba terjadi percakapan dalam pikiran kita. Ternyata percakapan yang terjadi dalam pikiran kita sangat powerful. Apa yang kita izinkan terjadi dalam pikiran kita, itulah yang akan membangun kepercayaan kita. Apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri, lama-lama, perlahan-lahan, gradually, kita akan menjadi seperti apa yang kita bicarakan dalam pikiran kita. Betapa powerfulnya ya, conversation yang terjadi di dalam. Nah, ada saying ya. People don't believe what you tell them. They rarely believe what you show them. They often believe what their friends tell them. They always believe what they tell themselves. Orang tidak percaya apa yang kamu katakan. Dan mereka jarang percaya apa yang kamu tunjukkan. Mereka sering percaya apa yang teman mereka katakan. Dan mereka selalu percaya apa yang mereka katakan kepada diri sendiri. You get that? Perkataan kepada diri sendiri ternyata begitu powerful. Nah, ada sebuah fakta nih. Ada sebuah fakta. Tuhan ingin berbicara kepada kita. God desires to talk to us. Kita yang belum kenal Tuhan aja ya. Kita yang gak pernah bergereja aja. Tuhan ingin loh berbicara dan mengatakan, "Nak, saya ada untuk hidupmu." Tuhan bukan pilih-pilih orang dan Tuhan tidak hanya berbicara kepada orang tertentu. Itu adalah pemikiran yang salah ya saudara ya. God desires to talk to everyone. Tapi kenapa kok kita nggak bisa mendengar Tuhan berbicara sama kita? Tapi apa yang membuat kita berpikir Tuhan hanya berbicara kepada orang yang kita rasa dia lebih pantas mendengar suara Tuhan? Kayaknya saya belum di level mendengarkan suara Tuhan. Apa ya yang bikin kita berpikir demikian ya? Ternyata pikiran kita sendirilah dan pembicaraan yang terjadi di dalam pikiran kita, talking with ourselves, having conversation with ourselves, too busy talking with ourselves, itulah yang membuat kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Itulah yang membuat kita akhirnya bilang, Tuhan gak mungkin bicara sama saya. Fakta yang salah itu hari ini kalian sudah dengarkan. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Jangan terlalu sibuk berbicara kepada diri sendiri. Orang yang izinkan dirinya berbicara kepada dirinya sendiri terus menerus akan ada akibatnya. Karena lebih baik Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita, yang pastinya itu adalah lebih baik. Sewaktu kita terus menerus berbicara kepada diri sendiri, di saat itu kita sedang buka celah untuk asumsi-asumsi yang salah, untuk konklusi yang kita bangun berdasarkan mood kita, dan juga jati diri yang dibangun atas perkataan orang yang kita evaluasi dengan pembicaraan dan conversation yang kita bangun dalam diri kita. Jadi berhati-hatilah waktu kita berbicara di dalam pikiran kita. Waktu itu kita having conversation inside of us, dalam pikiran, dalam hati kita, tanpa orang lain yang tahu. Akibat yang pertama apa nih? Ya, akibat yang pertama untuk orang yang berbicara dengan diri sendiri terlalu banyak, terlalu occupied, mereka akan jauh dari Tuhan. Mereka akan ditarik jauh dari Tuhan. They will draw themselves further from God.
Mereka akan live away from God. Dan mereka juga akan menjadi tertuduh. Mereka akan condemn. Mereka akan mulai mengatakan, Tuhan gak akan pernah suka orang yang seperti saya. Mulai ada perkataan-perkataan seperti itu. Coba ya, ada conversation dengan poin yang sama, tujuan yang sama, inti konten yang sama, tapi pembicaraannya berbeda. Pembicaraan yang pertama, saya sebaiknya mengambil langkah untuk membaca Alkitab dan lebih fokus lagi, karena waktu baca Alkitab ada kebenaran dan janji Tuhan yang saya mau cari. Yang pertama, suara seperti itu kamu dengar. Yang kedua, ngomongnya begini nih, conversationnya begini nih. Kalau kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan, kamu akan baca Alkitab seperti orang lain yang menata hidupnya lebih baik dari kamu. Saudara, kalian bisa bandingkan kan percakapan yang pertama sama percakapan yang kedua. Dua-duanya ada kesamaan. Kesamaan keduanya adalah kamu jarang baca Alkitab dan kamu harus baca Alkitab. Tapi caranya percakapan ini terjadi, yang pertama mendorong kamu untuk mengambil langkah dan baca Alkitab. Memberikan kami, ya kami lah ya, kita semua. Kalau kita mendengar itu, kita mendapat dorongan untuk ayo segera mengambil langkah baca Alkitab. Tapi percakapan yang kedua akan menarik kita jauh dari Tuhan. Percakapan yang kedua akan membuat kita merasa tertuduh. Percakapan yang kedua membuat kamu merasa, oh I don't really love God. Orang lain lebih sungguh-sungguh ya kayaknya ya. Saya nggak bisa ngimbangi, saya tidak akan pernah bisa. Kalau kita mengizinkan percakapan dengan diri sendiri yang terus-menerus dengan asumsi yang salah, maka hasil daripada percakapan itu akan membawa kita jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Seperti halnya manusia pertama, Adam dan Hawa, kok mereka akhirnya got separated from God. Mereka yang harusnya tinggal dekat sama Tuhan dan ada di tempat yang disediakan Tuhan di Taman Eden, anytime mereka bisa bersekutu sama Tuhan. Penyebabnya apa? Yang akhirnya buat mereka tuh terpisah dari Tuhan. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-13. Ini adalah kisah pertama bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat ya, Kejadian pasal yang ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Oh, stop there. Stop there. Ular ini cerdik. Dia datang ngomong sama Hawa, tentulah Allah berfirman, kamu gak boleh makan semua pohon yang ada di tempat ini. The message got twisted. Pesan dan fakta yang Tuhan pernah sampaikan sebelumnya diputar balikan oleh iblis. Fakta yang sebenarnya yang Tuhan sampaikan tidak berbunyi seperti itu. Kebenarannya ada di pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kebenarannya ini, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalian lihat gak beda kontennya apa? Iblis berusaha menyampaikan limitationnya, larangannya, jangannya, enggak bolehnya. Tapi Tuhan menyampaikannya bukan dengan motivasi, mengkontrol, mengekang. Inilah pembicaraan yang sering terjadi dalam diri kita. Sewaktu orang lain bilang, ngapain kamu cepat-cepat serius bergereja? Ngapain kamu begitu radikal jadi orang Kristen? Umurmu masih muda, harusnya kamu lebih explore lagi. Harusnya kamu jangan terlalu cepat pelayanan. Nanti nunggu kalau karir kamu sudah established, sudah di rel, nanti baru kamu pelayanan. Aduh, jadi orang Kristen itu ya so strict. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi orang Kristen itu enggak ada freedomnya, dikontrol. Pembicaraan dan percakapan itu sudah ditwist.
sudah membuat sebuah kebingungan dan confusion yang menyembunyikan rahasia yang sesungguhnya. Rahasia yang sesungguhnya dan maksud Tuhan waktu bilang kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua pohon di taman ini. Inti message dari Tuhan adalah freedom. Tapi kok bisa suara dan conversation yang diundang oleh si ular ini sama manusia berisi tentang limitation, lawan kata dari freedom. Itulah yang iblis coba lakukan di dalam hidupmu dengan membuat kamu berpikir-pikir di masa mudamu. You have so much curiosity, harusnya kamu sampaikan rasa penasaranmu dengan mencari tahu kehidupan dan mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya dari dunia. You don't have to. God already redeem you. Dan waktu kamu ditebus, kamu mendapat kebebasan untuk memilih melakukan yang benar. Itulah kebebasan sesungguhnya. Saudara mengerti gak poin ini? Kalau motivasi hati Tuhan adalah murni supaya Anda bebas. Tapi dikemas sedemikian rupa dengan pembicaraan yang terjadi, jadi orang Kristen itu dikontrol. Sewaktu Anda terjebak dan Anda percaya sama kebohongan itu. Iya ya, aku lihat temanku kok enak ya, gak ke gereja ya. Dia kalau suka sama orang, pengen memulai sebuah hubungan, mau putus, mau sambung, terserah dia. Gak harus ngomong dulu, minta didoakan. Hidup ngurus sendiri, gak usah orang lain yang ngurus, kok enak ya. Suatu Anda mulai terjebak dan percaya, behind the scene, Bapak dari segala kebohongan itu mulai tertawa. Yes. That conversation start to control your life. Keterikatan sesungguhnya terjadi sewaktu kamu percaya kepada kebohongan itu. Sewaktu kamu percaya kepada freedom yang ditawarkan oleh pembicaraan yang salah ini, sesungguhnya kamu sudah masuk ke dalam keterikatan. Sesungguhnya kamu tidak memperoleh freedom. Justru kamu akan terjebak di dalam dosa, kamu terjebak di dalam tuduhan, kamu terjebak di dalam rasa bersalah dan kamu akhirnya tidak mengerti lagi tentang identitasmu. Kamu merasa tertuduh, gak worth it. Kamu merasa gak layak, kamu merasa aduh terlanjur ya. I don't think God will love me anymore. Itulah tujuan percakapan yang mulai menabur kebohongan dalam hidupmu. Yang mengatakan freedom itu adalah keterikatan. Padahal kebenaran sesungguhnya, kamu boleh makan pohon semua ini. The pure motivation from God says that is to prevent human. It's for their own good, untuk menjaga Adam dan Hawa dan untuk kebaikan mereka. Tapi kemudian sewaktu Hawa diajak ngobrol sama ular di awal-awal itu, tentulah Tuhan berfirman, kamu gak boleh makan semua pohon di tempat ini kan? Kelanjutannya apa nih? Coba kita lihat ya kelanjutannya ya. Lalu sahut perempuan itu. Lalu sahut perempuan itu. Hawa menerima undangan percakapan. He accepted the invitation to have dialogue. Inilah kunci dan celah kehancuran. Untuk kebohongan itu pertama ditabur. Anda bisa blok. Anda bisa jangan ladeni dan stop berbicara. Tapi itu gak dilakukan Hawa. Hawa malah lanjutkan pembicaraannya. Hawa malah menjawab. Padahal sudah tahu itu salah dan beritanya gak seperti itu. Coba saudara, kalau konteksnya kalian sudah baca di Alkitab, sudah tahu kan jalan ceritanya ya. Kalau kamu diizinkan ada di posisi itu, kamu akan memilih kalau ada tombol block and accept gitu ya. Karena kamu tahu ini adalah scam. Kamu tahu ini inappropriate content. Kalau ada tombol block sama accept, pasti ya dengan hikmat dan dengan wise, kamu akan pilih block dong. Kamu gak akan pilih accept. Dan kalau ada orang ketok pintu, kalau di rumah ada pintu yang ada jendela kecilnya gitu ya. Ada orang tok gitu. Terus kamu buka pintu kecil. Kamu tanya siapa? Terus dari sebelah sana jawab setan gitu ya.
Terus kamu tutup pintu kecilnya, terus kamu buka pintunya. Halo setan, kamu setan level berapa? Will you do that? Pasti kalau kamu tahu dari jendela kecil itu, kamu tanya itu siapa setan, kamu cepat tutup. Dan kamu gak akan penasaran ya, ih setannya level berapa ya? Gue pengen coba kerohanian gue Kalau setannya level 1, berarti level kerohanian gue cetek banget. Gue tanya dulu deh dia level berapa. Lu buka pintu. That's a very stupid and silly mistake, right? Tapi saya dan Anda tanpa menyadarinya sering bercakap-cakap dan menerima undangan dengan conversation dan dialog seperti ini. Si Hawa menyautnya, si Hawa ngomong begini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Jelas si musuh sudah tahu Tuhan itu ngomong apa. Karena musuh itu intentionnya datang adalah bohong. It's a father of lies. Si Hawa gak perlu jelasin. Karena itu adalah sebuah pancingan. Dan waktu si ular melihat Hawa memberikan respon, Hawa memberikan ruang dan Hawa membuka pintu untuk si ular masuk. Kita lihat kebohongan yang seperti apa lagi yang dilanjutkan. Karena percakapannya dilanjutin ya. Nih kita lihat nih. Lanjut ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berani sekali dia. That is such a ridiculous lie. Dia bilang kamu gak akan mati. Ayo kamu coba deh bohong. Gak apa-apa sekali-sekali bohong untuk kebaikan. Terus kamu bilang, ya gak apa-apa deh, saya coba sekali. That time you fall in the trap. That time you receive the invitation, kamu terima dialog untuk bercakap-cakap. Semakin beranilah si iblis menabur apa yang dia katakan dalam hidupmu. Iblis ngomong, ular itu ngomong sama Hawa, oh kamu gak akan mati. Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Padahal faktanya ya, kita tahu kan kalau manusia diciptakan baik dan sungguh amat baik dibandingkan semua isi yang ada di Taman Eden. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti gambar dan rupa Allah. Kurang apa? Jadi konteks yang disampaikan si ular ini, takut kalau manusia menjadi seperti Allah. That's totally wrong concept karena sudah seperti. Do not need to do anything to match up the expectation. Enggak perlu melakukan apapun, sudah seperti. Kamu dibilangin, kamu kurang. You are not good enough. Tuhan gak mungkin bisa terima orang seperti kamu. Suatu kamu terima. Kebohongan yang paling besar sudah kamu terima dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah berkata begitu. Kamu sudah percayai omongan si ular itu. Padahal ya, kalau Hawa makan buah-buah yang lain di Taman Eden ya, semua boleh kok gitu loh, semua boleh. Hanya saja pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan waktu mereka makan, mereka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat 2 pohon ara dan membuat cawat. Saudara, sebelum mereka makannya semuanya baik. Mereka boleh makan semuanya. Mereka berkuasa dikasih otoritas lagi. Untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Semua baik. Saudara, kalau semua baik dalam hidupmu, lu masih perlu tahu yang jahat gak? Perlu gak? Enggak kan? Terus ngapain? Ya karena kebohongan itu. Iya ya, kita cari gara-gara sendiri ya. Dikasih yang baik kurang. Kayaknya saya juga mau tahu yang jahat. Kamsia saudara. Sekarang
kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa gitu ya. Kalau ada orang titip gitu ya, boleh gak gue titip masalah? Kamsya, masalah aja gak diundang datang-datang sendiri, ngapain gue ambil masalah lu? You can apply this to here. Semua yang baik diberikan, tapi menipu banget iblis. Kalau kamu makan ini nanti kamu jadi sama seperti Tuhan, itulah yang Tuhan takuti dan kamu akan mengerti yang baik dan yang jahat. Sudah gak bisa mikir. Karena dirinya membuka pembicaraan dan believe in that twisted message. Believe in that misleading message. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka makan. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, sembunyilah mereka. Mereka sembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu?" Who told you that? Who told you? Siapa yang kasih tahu? My brother and sister, learn to identify. Learn to identify the conversation that you have in your mind. Kalau pembicaraan yang terjadi dalam hidupmu membawamu lebih jauh dari Tuhan dan membawamu bukannya malah termotivasi untuk maju, tapi membuat dirimu merasa kurang dan kurang, membuat dirimu merasa tertuduh, maka kamu harus cepat-cepat mengidentifikasikan sumber suara ini dari mana. Seperti yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Who told you that? Saya tanya kepada saudara ya, siapa yang bilang kamu gak punya keahlian? Siapa yang bilang waktu kamu ngomong orang gak betah dengar kamu ngomong? Siapa yang bilang kamu abnormal dan kamu tidak menarik? Siapa yang bilang kamu stuck dengan keadaanmu sekarang? Siapa yang bilang? Who told you that? Siapa yang bilang kalau Tuhan sedang menghukummu dan Tuhan senang melihat keadaanmu yang terpuruk? Siapa yang bilang? You need to identify that. Gimana caranya mengidentify? Gimana caranya kita mengenal, menganalisa pembicaraan yang terjadi dalam pikiran kita? Jangan berlama-lama. Jangan ladeni. Jangan buka pintu, jangan buka celah. Saya beritahu solusinya ya. Sewaktu pembicaraan yang terjadi. Dan kalau kita sempat terima invitation of the dialogue and it's been going on already. Di dalam hidup kita. Sekali dua kali lah kayaknya terjadi kan. Kita itu sempat terhanyut di dalam pembicaraan. Yang akhirnya buat kita down. Yang akhirnya buat kita tertuduh. Untuk kita bisa menghadapinya. Untuk kita bisa melawan dan menghentikannya. Lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Gimana sih Tuhan Yesus melawan kebohongan yang dilakukan oleh iblis di pencobaan di padang gurun? Sebenarnya kebohongan iblis ini sangat obvious ya, sangat obvious. Tapi pengetahuan kita akan firman Tuhan yang akan menentukan kita bisa lihat kebohongan itu apa enggak. Coba ya. Si iblis bilang sama Tuhan Yesus di pencobaan padang gurun, "Kalau engkau bisa, ubahlah batu ini jadi roti." Are you kidding me? Of course bisa. Are you kidding me? Kemudian iblis ngomong apa lagi sama Tuhan di pencobaan padang gurun? "Engkau lihat semuanya yang ada di hadapanmu. Sujudlah menyembah sekali aja, maka akan kuberikan semua ini kepadamu." Saudara, identify that. That's the biggest joke ever. Bercanda banget. Itu semua milik kepunyaan Tuhan. Maut pun harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Sekali hardik Tuhan Yesus bisa lemparkan si Lucifer ke neraka. Tapi kebohongan itu berani-beraninya minta Tuhan Yesus, "Sujud deh, saya kasih semua itu." Cara lawannya apa? Waktu Tuhan Yesus melawan kebohongan dan coba-cobanya iblis, having conversation, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada tertulis. Ada tertulis.
kenapa di dalam hidup kita, kebohongan yang begitu obvious dan begitu twisted dan begitu misleading, itu bisa ada dalam hati kita. Karena kita kurang baca Alkitab. Karena kita nggak tahu apa yang benar. Jadi nggak tahu cara lawannya. Karena nggak punya peluru. Nggak punya benteng, nggak punya shield telanjang begitu aja. Dan waktu di shoot, langsung percaya. Waktu di iya ya, gue gak berharga ya. Waktu di I know. Kayaknya Tuhan gak akan suka orang seperti saya. Kayaknya Tuhan gak bisa terima orang seperti saya. Baca Alkitab, anak muda. Sesibuk apapun, daripada kita memasukkan ke dalam pikiran kita fakta-fakta yang kita scroll setiap harinya. Berapa menit sih kita pakai waktu kita untuk scroll dan cari tahu kronologis kejadiannya yang sedang viral. Kita dapat berita, ini lagi viral. Seberapa niatnya kita dari satu account, lihat komen, cari account itu, dan cari asal usulnya, kenapa ini terjadi. Oh ternyata cerita itu ada dua sisi kok. There are two sides of coins. You know, cerita yang gak jelas sampai jelas kamu tahu. Hayo. Sekarang ya, orang tuh hebat loh. Bisa cari terselubung berita yang tidak dinyatakan itu bisa cari. Enggak kok, itu benar atau tidak benar Anda bisa cari. Kenapa sih masalah di dunia ini kita begitu kepo untuk scroll dan tidak berasa your screen time is already 1.5 hour, 2 hours, and 3 hours. Just to find out about something yang enggak even kasih fondasi apa-apa dalam hidupmu. Yang enggak even menambahkan apa-apa. Cuman ya pengen tahu aja, kepo aja gitu loh. Daripada waktumu terbuang sia-sia untuk berita-berita, untuk mencari tahu kebenarannya, untuk menjadikan konten, untuk menjadikan materi pembicaraan kepada teman-teman. Mendingan kamu isilah hidupmu sendiri dengan apa yang tertulis. Supaya kamu ada peluru. Sewaktu-waktu, kalian tahu kan kalau pembicaraan yang terjadi dalam pikiran itu gak usah diundang kan. Kalian tahu kan betapa evilnya gitu ya, ucu-ucu gitu. Bisa punya pikiran yang jahat gitu loh. Ucu-ucu gitu bisa nggak percaya aja sama semua yang baik. Bisa negatif aja. Ujung-ujung, loh kok kenapa sih saya kok jadi berbicara dengan diri saya sendiri ya. Anda tahu kalau itu terjadi dengan tiba-tiba tanpa diundang dan Anda sendiri nggak bisa kontrol. Semakin Anda tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri, semakin Anda harus tabung-tabung. Semakin Anda harus siap siaga, punya perisai, punya kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Ada tertulis, 3 kali dicobai, 3 kali Tuhan Yesus bilang ada tertulis dan enyalah si iblis. Maka pergilah si iblis. Anda mau percakapan itu berhenti dari hidupmu? Anda mau kebohongan-kebohongan yang begitu twisted, yang begitu misleading, tidak ditabur dan berakar di dalam hidupmu? Maka kamu sendiri harus punya senjata. Sukalah baca firman Tuhan. Kutiplah dan biasakanlah hafal ayat. Di saat kalau kamu perlu dan pikiran ini tiba-tiba gak diundang langsung membuat kamu negatif. Langsung perkatakan firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang adil, apa yang sedap didengar, semuanya kupikirkan semua itu. Hus. Anda tidak bisa berdialog dan jangan, bukan gak bisa ya. Jangan sampai Anda terjebak seperti Hawa, sahut menyahut. Langsung blok dengan kata ada tertulis. Dan di dalam percakapan dengan diri sendiri, kebohongan ini bukan cuman membawa kamu jauh dari Tuhan. Bukan cuma membuat kamu tertuduh. Tapi ada dampak kedua. Kalau kita izinkan percakapan terjadi terus menerus dan tidak mendengarkan suara Tuhan tapi mendengarkan suara diri sendiri. Akibat yang kedua adalah orang menjadi insecure. Ini akibat
Kedua, kalau terlalu sering ngomong sendiri. Terlalu sering having conversation dan buka celah. Orang menjadi insecure. Yang membuat insecure itu bukan lack of confidence. Sebenarnya apa sih insecure? You think insecure is merasa kurang? Bukan. Insecure sesungguhnya adalah suatu orang mulai ragu akan apa yang Tuhan katakan tentang hidupnya. Orang mulai ragu, mulai doubt, dan mulai confused sama apa yang Tuhan katakan tentang hidupnya. Mulai nggak percaya. That's when insecurity kick in. Insecurity itu akan mulai menghalangi suara Tuhan. Membuat kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Dengan asumsi insecurity ini ya. Insecurity ini muncul dari mana? Muncul dari asumsi-asumsi. Insecurity kan kita nggak bisa melihat ya. Kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena kita melihat display orang lain terlalu banyak. Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Karena kita akses ke dalam kehidupan orang lain terlalu sering. Kita lihat tampilan-tampilan yang orang sajikan. You know what? People show you what they want to show you. They don't show you what you did to know. Orang menunjukkan kepadamu apa yang mereka ingin tunjukkan. Tapi mereka tidak tunjukkan kepadamu apa yang kamu ingin tahu. When you look at the picture and the posting, you see people posting with their trophy. You see people posting dengan keakraban, dengan keharmonisan. Tapi apakah orang akan taruh di display, apakah orang akan tunjukkan waktu dia lagi berantem? Apakah orang akan tunjukkan waktu dia lagi karate adiknya? Apakah orang akan tunjukkan waktu dia banting pintu karena jawab mamanya? Karena gak boleh keluar malam-malam, dia sebel banget. And then rolling her eyes, and then talk back to the mom, and then slam the door. Kira-kira masuk story gak kayak gitu? Kan enggak kan? Jadi waktu kita lihat display yang orang tampilkan, dan kita akses, tidak kita sadari nih ya, kita juga mulai terpancing untuk membangun profil di platform itu. Kita mulai membangun jati diri kita di platform itu. We try to match up. We try to wake up like how you are not usually wake up. Wake up like this gitu ya. Padahal aslinya gak wake up like that. Waktu foto in the middle of cooking something gitu ya. In the middle of cooking something ya. Wah waktu fotonya itu estetik banget gitu loh. Tepungnya aja jatuhnya itu bagus gitu loh. Ya kan, spreadnya itu bagus banget. Rolling pinnya ada di sana semua ditata. Tapi behind the scene-nya, ya ampun kerak telur ada di sana. Ya kan, kain basah yang bekas coklat juga ada di sana. Tapi itu kan nggak ditampilkan di screen. Yang ditunjukkan kepada orang adalah I'm in the middle of cooking and then kelihatan profesional. Orang mulai menunjukkan sebuah kemasan. Sebuah kemasan yang dia percaya harus match up dengan apa yang orang lain tampilkan. Wow, sebenarnya semuanya itu untuk apa sih? Insecurity karena kita kehilangan penerimaan. Kalau minggu lalu saya khotbah ditolak namun tidak tertolak. Anda tahu dunia sekarang membangun penerimaan dengan sangat kejam. Menolak sudah sangat obvious. People draw their circle so clear. If I don't like you, I unfollow you. I reject you right on your face. I block you. Dengan hanya satu klik, dunia sudah punya sistem. I accept you or I reject you. Jadi kalau dengan sistem seperti itu, apakah Anda mau membangun fondasi hidupmu atas penerimaan dan penolakan yang begitu fragile? Kalau Anda membangun di atas sistem yang enggak pasti, di atas sistem yang tidak ada dasarnya, kamu ditolak atau kamu diterima, hari ini kamu disanjung-sanjung, besok kamu dijulitin sama netizen. Paulus yang punya status kedudukan, punya pendidikan,
punya social status yang dihormati. Detik dia menerima Tuhan, detik dia menjadi different, dia langsung ditolak sama kalangannya. That's what the world offer you. Hari ini kamu diterima, tapi kemudian kamu akan ditolak. Kalau Anda membangun profil atas sistem dunia ini, kalau Anda save the image dan Anda download setiap display yang Anda lihat, dan itu menjadi percakapan dan conversation in yourself tentang membangun jati dirimu, tentang membangun profilmu atas dasar platform-platform yang seperti membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan dan badai, hebatlah kerusakannya. Kalau Anda memilih seperti itu, maka saya sudah tidak tahu lagi Anda harus berpegang sama apa. Maka saya tidak tahu lagi bagaimana Anda bisa percaya kalau hidup Anda berkemenangan. Anda akan diombang-ambingkan. Saudara, stoplah mencari penerimaan. Stoplah bercakap-cakap dan berusaha untuk match up orang lain punya expectation. Match up orang lain punya display. Stoplah. Waktu kita membangun display kita pasti sudah punya pikiran kan? Kita pasti sudah bercakap-cakap kan di dalam prosesnya kita upload. Kita sudah punya plan kan? Mau orang lihat kita seperti apa. That's the conversation is going on already. I want you to identify that. Saya sewaktu posting, sedikit berbeda, tapi saya nggak bilang Anda harus seperti itu gitu ya. Tapi sewaktu saya posting, saya bukan koleksi foto, baru kemudian posting. Saya bukan karena ada foto gitu ya, fotonya bagus harus dipost nih. Baru kemudian cari dong quote yang akan membuat saya terlihat smart gitu. Wah di Google gitu ya, oh this is the right quote nih. Dang gitu ya. Terus ya and then you look, udah 12 hours. How come I want more button, more likes button. Please punch gitu ya. Tapi sewaktu saya post saudara, saya tahu I do not want to have conversation with dunia yang platformnya tidak pasti. Dan sewaktu saya post, saya tidak post jati diri saya di sana. Saya tidak post profil saya di sana. Tapi sewaktu saya post, saya memikirkan wajah daripada setiap army of God. Sewaktu saya post, saya sedang berpikir saya berbicara dengan Anda semua. Dan ini kebiasaan saya ya. Saya saat teduh, atau saya baca buku, atau saya menerima insight. Saya punya folder di dalam handphone saya yang notes. Itu judulnya quotes. Dan kalau saya dapat insight, saya langsung catat di sana quotes. Jadi kalau saya post bukan karena ada foto, tapi saya quotes, saya ada pesan yang mau saya sampaikan. Saya ada mau sesuatu yang saya bagikan, kehidupan. Saya mau ada kata-kata yang bukan kebohongan. Saya mau sampaikan kebenaran yang menjadi fondasi untuk orang-orang yang membacanya. Saya bukan sedang membangun profil untuk penerimaan orang, untuk pengakuan orang. Ya tapi waktu saya post, saya juga nggak post dong foto saya waktu bangun gitu ya. Saya taruh captionnya, baru deh saya bingung. Dan biasanya saya nggak terlalu banyak foto, banyaknya itu foto aib. Foto pakai piyama lah, foto yang belum sikat gigi lah, ya, foto yang kacau banget gitu ya. Saya pikirkan pesan untuk disampaikan dulu, baru saya cari fotonya. Ada ya udah saya post gitu. Jangan mau dong bangun profil dan jati diri hanya untuk penerimaan yang semu. Hanya untuk dunia yang begitu fragile. Bukan penerimaan seperti itu yang kita cari. Bukan. Tapi penerimaan seperti apa yang kita cari? Penerimaan yang tidak pernah berubah. Jangan percaya kalau ada suara yang mengatakan, sepertinya saya harus lebih sungguh-sungguh baru Tuhan terima saya. Sepertinya saya harus pelayanan dulu baru Tuhan akan mengasihi saya. Saudara itu menggampangkan
meremehkan pengampunan dan penerimaan Tuhan. Saudara tahu nggak? Mau jelek-jeleknya, mau masih berdosa, mau lu belum lahir. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan menerimamu dengan segala kelemahan dan kelebihanmu apa adanya. Anda cuma perlu mengetahui sebuah fakta dan carilah secure-mu di dalam penerimaan itu. Karena bukan karena kamu sudah bagus dan kamu sudah baik dan kamu sudah berubah baru kamu diterima. Tapi justru karena kamu diterima makanya kamu bisa berubah. Anda harus kenali yang mana dulu. Bukan berubah dulu baru diterima. Tapi diterima dululah baru lu bisa berubah. Mengakui bahwa aku dengan apa adanya diterima. Dan aku dengan apa adanya kejelekanku, kelebihanku, ada sih kekuranganku. Banyak. Anda menyadarinya. Disitulah kamu bisa berubah. Kita lihat satu ayat yang terakhir, Efesus. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ada tertulis ya, ada tertulis. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bisa ditampilkan? Nah itu dia. 1 ayat 3 sampai 14. 1 ayat 3 bukan 13. 1 ayat 3 sampai 14. Nah ini dia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lanjut. Ayat yang kelima. Bisa lanjut ya. 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lanjut. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di muka bumi. Kita berhenti di sini. Dari awal kita sudah dikaruniakan a berkat spiritual. Dan penerimaan menurut kekayaannya, menurut kasih karunia-Nya. Jadi siapa Tuhan dalam hidup kita dan penerimaan Tuhan terhadap hidup kita bukan bergantung siapa Dia. Bukan di levelnya kita, tapi penerimaan Tuhan adalah di level penerimaan kekayaannya. Yang diberkati dengan level spiritual, penebusan dosa, penerimaan, penyertaan. Berkat Tuhan gak bisa diganggu gugat. Penerimaan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Tergantung kamu mau menerimanya atau kamu lebih senang mendapat penerimaan yang berubah-berubah sewaktu-waktu. Atau kamu lebih senang ada di dalam penerimaan dunia yang sebentar suka kamu dan sebentar lagi menghujat kamu. Saya rasa kita semua pasti memilih penerimaan yang tidak berubah-ubah. Pasti kita akan kita pasti akan memilih penerimaan dari Tuhan. Nah cara memilihnya gimana? Saudara, caranya kita menerima penerimaan dari Tuhan yang menjauhkan kita dari insecurity itu bagaimana? Caranya adalah dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan lewat doa-doamu. Anak muda banyak berdoa. Kurangi chatting. Banyak berdoa. Kurangi DM. Banyak berdoa. Kurangi ngomong sama orang. Having conversation with the Father in heaven. Maka kamu akan tahu betapa indahnya penerimaan itu. Untuk kita diselamatkan. Kita itu nggak perlu. Aduh, sometimes ya kita tuh overrated ya. Kalau ikut Tuhan itu harus pikul salib, bayar harga. Saudara tahu nggak? Untuk kamu ada rumah di surga itu sudah dimateraikan.
Lu akan nyampe ke sana. Dan baiknya Tuhan itu ya, kamu gak perlu tunggu sampai dipanggil Tuhan mencicipi surga. Kamu hidup di muka bumi ini pun, kamu bisa mencicipi surga di pekerjaanmu. Kamu bisa mencicipi surga di kampusmu. Kamu bisa mencicipi surga di keluargamu. It's available, the kingdom of heaven is with you. Kalau kita ini berbicara dan menghadirkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Anda tidak perlu dengan kekuatan sampai mengatakan, aduh ikut Tuhan itu ya pencobaan. Ikut Tuhan itu bayar harga, ikut Tuhan itu pikul salib. Iya, ikut Tuhan gak semuanya mulus. Tapi masalah itu bukan membawa Anda kepada kejatuhan. Masalah itu bukan untuk menggugurkan Anda, masalah itu untuk Anda semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Untuk Anda menjadi semakin indah. Tapi jangan salah menanggapi masalah itu dengan berbicara kepada dirimu sendiri. Jangan menanggapi masalah itu dengan match up ekspektasinya dari dunia. Tapi hadapilah masalah itu dengan berdoa. Dengan berlutut. Supaya kamu kenal suara gembalamu. Supaya kamu kenal janjinya. Supaya kamu tidak mengcancelnya dengan keraguan dan kebohongan yang ditabur dalam hidupmu. Saudara, orang yang banyak berdoa, banyak berkat. Orang sedikit berdoa, sedikit berkat. Yes, it's like that. Accept it. Terimalah. Orang yang berdoa, mereka akan tahu sewaktu-waktu keluar dari rumah mereka, waktu mereka dicobai, mereka akan tahu itu suara siapa. Mereka kenali yang mana suara serigala, yang mana suara gembalanya. Mereka kan tahu yang mana bohong, yang mana benar. Berdoalah. Orang yang banyak berdoa, mereka tahu suara gembalanya. Kalau Tuhan ada di pihakmu, maka percayalah. Kemenangan-kemenangan itu adalah iya dan amin yang dijanjikan kepada hidupmu. Maka setiap conversation yang ada, yang menarikmu jauh dari Tuhan. Setiap conversation waktu kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Semua insecurity itu, semua dipatahkan. Karena ada tertulis dan kamu dengar dari suara Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.